Untuk yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini menjelaskan tentang stunting adalah masalah kesehatan serius di Indonesia dengan prevalensi 24% pada tahun. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini menjelaskan tentang stunting adalah masalah kesehatan serius di Indonesia dengan prevalensi 24,4% pada tahun 2021 dan target penurunan menjadi 14% pada tahun 2024. Penyebab utamanya meliputi kekurangan gizi kronis, sanitasi buruk, dan rendahnya edukasi gizi. Dampak mencakup keterbatasan fisik, mental, serta penurunan produktivitas ekonomi nasional. Strategi penanganan stunting mencakup edukasi gizi masyarakat, peningkatan sanitasi dan akses air bersih, serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan gizi. Penguatan intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan suplementasi mikronutrien juga digabungkan dengan program gizi sensitif, pelatihan pangan lokal, dan pemberdayaan perempuan. Kolaborasi lintas sektor melibatkan kementerian, pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta sehingga memenuhi hak anak Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Stunting adalah masalah serius pada balita yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Di Indonesia, prevalensi stunting mencapai 24,4% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 21,5% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan dampak positif berbagai program pemerintah yang berfokus pada peningkatan gizi, layanan kesehatan, dan edukasi masyarakat. Faktor penyebab dari stunting ini meliputi pola makan yang tidak seimbang, kurangnya gizi ibu selama kehamilan, akses air bersih yang minim, serta sanitasi yang buruk. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pentingnya gizi anak turut memperparah kondisi ini. Stunting berdampak pada kesehatan, perkembangan kognitif, produktivitas, dan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan angka stunting melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, edukasi ibu hamil, dan juga jaminan layanan kesehatan. Di Jawa Barat, Sekda Herman Suryatman menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14-15% pada tahun 2024 dan di bawah 10% pada tahun 2025. Pemerintah Kota Bandung melalui intervensi inovatif seperti Dapur Sehat Atasi Stunting dan aplikasi e-Penting juga optimis mencapai target penurunan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Kolaborasi lintas sektor dan edukasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dengan konsistensi dan sinergi dari semua pihak, target pengurangan stunting tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun sumber daya manusia unggul untuk masa depan bangsa. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu systematic literature review, yaitu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis literatur terkait dengan stunting. SLR bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan faktor penyebab, prevalensi, dampak, dan efektivitas intervensi stunting. Proses SLR mencakup penetapan pertanyaan penelitian, kriteria inklusi-eksklusi, pencarian literatur, serta analisis data untuk menyimpulkan bukti yang tersedia. Masalah gizi balita, terutama stunting, menjadi tantangan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Stunting akibat kekurangan gizi kronis ditandai tinggi badan balita di bawah standar di bawah kelas 2 SD menurut standar WHO. Menurut UNICEF, Indonesia dampaknya mencakup gangguan fisik dan mental, penurunan kecerdasan hingga resiko penyakit degeneratif seperti diabetes dan penyakit jantung. Jangka panjang, stunting mempengaruhi produktivitas dan daya saing individu. Stunting disebabkan oleh faktor usia, panjang badan saat lahir, kecukupan makro dan mikronutrien seperti protein, kalsium, dan vitamin A, serta faktor sanitasi dan pemberian ASI eksklusif. Penelitian menunjukkan
asupan protein sebagai faktor utama selain rendahnya pengetahuan ibu. Menurut Global Nutrition Report mencatat prevalensi stunting di Indonesia seberat 21,9% dengan Asia sebagai penyumbang kasus terbesar di Indonesia. Prevalensi stunting Belitam menurun dari 27,60% di tahun 2019 menjadi 24,4% 2021. Pemerintah menargetkan prevalensi turun menjadi 14% pada 2024 melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama bagi kelompok 1000 hari pertama kehidupan HPK seperti ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun. Penelitian sistematis diperlukan untuk memberikan data komprehensif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pencegahan stunting yang lebih tepat. Program ini diharapkan meningkatkan efektivitas upaya penurunan stunting dan mendukung pertumbuhan generasi yang lebih sehat dan produktif. Alternatif kebijakan. Berikut adalah alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah stunting yang ada di negara kita yaitu Indonesia. Berdasarkan dokumen yang telah diunggah. Tentu di sini ada beberapa poin, ada 7 poin yang akan dibahas. Pertama, peningkatan kapasitas edukasi dan kesadaran diri, mengintensifkan program pendidikan gizi untuk masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Nah, dengan adanya seperti ini bisa menjadi pelatihan akan mencakup pentingnya pola makan sehat, ASI eksklusif, dan perawatan anak pada 1000 hari pertama dalam kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan. Ini untuk di usia anak-anak. Lalu yang keduanya ada program penguatan infrastruktur sanitasi dan air bersih. Ini cukup untuk memperluas akses terhadap sanitasi yang layak dan air bersih, terutama di daerah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi. Investasi pada teknologi inovatif seperti sistem pengolahan air skala kecil dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di daerah, terutama di daerah terpencil . Terus yang ketiganya ada pemanfaatan teknologi untuk monitoring. Monitoring untuk apa? Menggunakan platform digital seperti aplikasi monitoring gizi. Contohnya adalah e-parenting untuk melacak status gizi anak, memastikan intervensi ini yang bisa dilaksanakan secara tepat waktu dan cukup untuk mempermudah evaluasi pada program. Lalu selain tadi ada yang nomor 4-nya itu kolaborasi multisektoral, mengintegrasikan sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial dalam upaya penanggulangan stunting. Dengan adanya program pemberdayaan perempuan, ini juga akan mendorong dengan keterampilan ekonomi, juga dapat mendukung perbaikan kondisi keluarganya. Tentu itu semua. Lalu selain tadi ada nomor 5, yaitu tentang bagaimana intervensi gizi sensitif dan spesifik. Ini bisa memperkuat intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan atau disingkat dengan PMT dan suplementasi mikronutrien serta intervensi gizi sensitif melalui peningkatan pendapatan keluarga, pembangunan infrastruktur, dan program jaminan sosial. Lalu poin yang selanjutnya itu poin yang ke-6, di mana ini menjelaskan tentang pendekatan berbasis komunitas, mendorong komunitas untuk mengelola program-program seperti dapur sehat atasi stunting. Itu juga sama bagus, dan pelatihan pengolahan pangan berbasis lokal. Nah, dengan ada ini dapat menciptakan kemandirian komunitas dalam memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi.
Itu rekomen banget. Lalu selain itu ada poin yang terakhir yaitu nomor 7, di mana dalam nomor 7 ini adalah penguatan peran kader dan PKK. Ini sangat penting. Di setiap desa RT, biasanya RW ada tuh PKK. Tujuannya memberikan pelatihan khusus kepada kader dan kelompok PKK agar dapat menjadi agen perubahan di masyarakat. Tentu dengan adanya pelatihan ini meliputi edukasi pola hidup sehat, pengawasan tumbuh kembang anak, dan penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Kebijakan pertama adalah peningkatan edukasi gizi dan kesadaran masyarakat, di mana peningkatan edukasi gizi dan kesadaran masyarakat ini harus dilakukan melalui program yang melibatkan kader kesehatan, kelompok PKK, dan lembaga pendidikan, di mana fokus utama program ini adalah pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK untuk mengedukasikan pemberian ASI eksklusif, pola makan sehat, dan pentingnya sanitasi. Kebijakan yang kedua adalah penguatan infrastruktur sanitasi dan akses air bersih, di mana pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur sanitasi dan akses terhadap air bersih, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau 3T, dengan melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kemudian, kebijakan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital, di mana teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dengan penggunaan aplikasi digital seperti e-penting untuk memantau status gizi anak secara real time, untuk memastikan intervensi yang tepat waktu serta mempermudah evaluasi program. Kebijakan yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi dan sosial, di mana pemerintah juga harus memperhatikan pemberdayaan ekonomi dan sosial seperti pemberian makanan tambahan atau PMT dan suplemasi mikronutrien, dan harus diperkuat. Didukung dengan program gizi yang melibatkan pelatihan pengolahan pangan berbasis lokal, dan upaya ini diharapkan juga serta perlu dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial, terutama untuk perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses ke modal usaha agar keluarga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka. Kebijakan yang kelima adalah kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan, di mana kebijakan yang efektif dalam menangani stunting harus melibatkan kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, di mana kerjasama ini diperlukan untuk merancang program-program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan, tetapi juga peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik, sanitasi yang layak, dan akses terhadap layanan kesehatan yang mudah. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada, serta dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak di Indonesia secara berkelanjutan. Kebijakan yang keenam atau terakhir adalah penguatan program berbasis komunitas, di mana kolaborasi antar sektor perlu ditingkatkan dengan membentuk tim koordinasi nasional yang melibatkan kementerian, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional seperti UNICEF dan WHO untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan harmonis. Diharapkan kebijakan-kebijakan ini pun dapat menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.